Yang bertanggung jawab siapa tuh? Itu sebenarnya moral doang. Jadi tutup mata Pak, makannya. Ya Allah, sedikit banget makannya. Iya. Oh, jadi rukunnya ada 4 tuh kalau wakaf. Ya, yang pertama wakif, orang yang mewakafkan. Ya, yang dia itu mewakafkan, yang punya niat berbuat baik dan tanpa paksaan, tidak ada paksaan sama sekali. Ini pewakafnya. Ya. Kemudian yang kedua, rukunnya apa? Barang yang diwakafkan. Ada sesuatu yang diwakafkan, jelas barang zatnya. Ya, tadi ya, syaratnya apa? Nurul ihsan. Untuk apa itu ditentukannya juga harus. Ya, karena nanti kedepannya berlaku hukum. Kalau seandainya itu diwakafkan untuk masjid, berlaku hukum masjid. Hukum masjid beda dengan hukum musola. Kalau musola nggak bisa itikaf, kalau masjid bisa itikaf. Itu karena apa? Karena niat daripada wakif yang mewakafkan. Ya, saya sih pengen wakafin ini tanah buat masjid. Udah jadi masjid tuh, ya. Udah jadi masjid. Nanti di situ ada makam. Itu nggak termasuk niat daripada masjid. Atau kalau seandainya diniatin semua buat masjid, tahu-tahu ada makam di dalamnya, hati-hati. Kenapa? Karena dulu niatinnya masjid. Ya tahu-tahu kok berdiri makam di situ. Nah itu dia. Kalau seandainya, makanya niatnya harus jelas. Dan masjid ini kalau kata guru kita, ketika dia niatin buat masjid, coba diperjelas dulu, Bang, ini masjid semuanya, apa ada parkirannya, apa ada tempat duduknya, apa ada tempat kamar mandinya, apa ada tempat sekretariatnya. Sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ata ila huda wa dilalata ala al khair wal hasa ala tamassuki bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati dan kita muliakan, segenap para tokoh masyarakat, para hujaj, para tuan-tuan guru, para asatizah, tidak lupa pula pengurus dari Mushola Nurul Ihsan, keluarga besar almarhum Bapak Haji Kamiluddin, serta hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari ini. Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk melangkahkan kaki mencari atau memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh.
Yang dimana kalau kita tahu sholat subuh itu adalah sholat yang paling tinggi pahalanya di antara sholat 5 waktu yang lain. Maka kalau kita pikir ada sholat yang namanya lebih afdal daripada 27 derajat, yaitu sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah di afdalu min 27 derajat. Sholat jamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dibandingkan 27 derajat. Jadi kalau sholat sendiri itu pahalanya 1, tapi kalau sholat jamaah pahalanya 27. Bahkan sampai saking besarnya ini pahala, ada salah satu ulama yang tidak sempat melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia ulang sholat isyanya sebanyak 27 kali supaya mendapatkan pahala yang sama. Dan kalau kita cari dalil hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah nggak Rasulullah sholat sendirian? Nggak pernah. Dari kapanpun nggak ada sholat wajib yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendirian, nggak ada. Makanya manzilahnya kedudukan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ya, tapi kalau ada satu kampung, satu musola, tidak ada yang sholat jamaah, itu dosa semua tuh satu kampung. Tapi kalau ada yang sholat jamaah, gugur dosanya dan dapat pahala cuma yang pada sholat jamaah itu namanya fardu kifayah. Saking nggak pernah ninggalinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah, nggak ada hadisnya. Bahkan kita kalau seandainya ada orang dia tahu ini manfaatnya sholat berjamaah, ya, tapi dia nggak melaksanain, kata ulama apa? Sebut aja dia orang munafik. Orang nggak sholat jamaah sebabnya 1, kalau dia nggak males atau nggak munafik, kata ulama begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan alhamdulillah kita tidak termasuk yang disebutin tadi. Males juga kagak, kita semangat. Munafik naudzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan di antara sholat yang paling tinggi di antara sholat jamaah adalah sholat subuh. Paling tinggi dah tuh. Habis itu sholat apa? Sholat isya. Habis itu sholat apa? Sholat zuhur. Habis itu sholat apa? Sholat maghrib. Itu sholat habis itu sholat asar. Habis itu sholat maghrib terakhir. Ya, derajat tingginya di sisi Allah. Ada lagi yang lebih afdal? Ada. Sholat subuh di hari Jumat. Itu paling tingginya sholat jamaah itu 1 minggu. Ya, sholat subuh di hari Jumat. Paling tingginya sholat berjamaah. Ada lagi nggak? Ada di bulan Ramadan. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan kaki kita buat kemari. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ringankan kaki kita. Jadi hakikatnya ini panggilan Allah yang udah manggil kita. Jadi Allah permudah buat kita. Alhamdulillah. Kita ucapin alhamdulillah. Bahkan kalau disebutin panggilannya kelamaan kebanyakan. Ya. Kan ada yang sholat jamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sambil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidaklah dia mendapatkan pahala melainkan pahala haji dan umrah tamatan 2 kali itu Nabi sebutin. Pahala haji, umrah sempurna.